Halo Bapak Ibu guru-guru hebat, perkenalkan nama saya Iputu Hendra Budi SPDGR. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 2 Petasya Barat 1 Atap. Nah, kali ini saya akan menyebarkan pemahaman tentang topik 1, Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru-guru hebat, pada topik 1, Merdeka Belajar, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Topik yang pertama adalah tentang pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Topik yang kedua, tentang pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Nanti di sini ada kodrat keadaan yang dimiliki oleh setiap murid. Kemudian topik yang ketiga adalah penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ibu, Bapak Guru, pada modul pertama, kita akan belajar dua hal, yakni merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, serta memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa kita di masa depan. Nah, sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenal karakteristik dan kebutuhan murid, bukan? Nah, akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita berusaha untuk memerdekakan murid untuk belajar, terlebih dahulu kita harus mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, baik kelebihan yang kita miliki maupun kekurangan atau kelemahan yang kita miliki. Nah, setidaknya dengan cara ini kita akan mampu memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman, dan yang paling tidak kalah penting Bapak Ibu, yakni bagaimana kita bertutur kata yang lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Nah, Ibu Bapak Guru hebat, modul kedua tentang mendidik dan mengajar. Ibu Bapak Guru, sekolah atau satuan pendidikan seringkali dipersepsikan sebagai tempat mengasah kecerdasan kognitif semata. Sementara dalam kehidupan ini, kita percaya tidak hanya memerlukan kecerdasan kognitif saja, tetapi ada kecerdasan dan keterampilan hidup lain yang diperlukan untuk menjalani hidup. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depannya. Nah, pertanyaannya, apakah hal-hal yang Ibu dan Bapak Guru lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Ibu Bapak Guru, pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Jadi, poin pentingnya adalah benih-benih kebudayaan sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Ibu Bapak Guru, tanpa kita sadari, selama ini kita menerapkan sistem pengajaran zaman kolonial. Coba kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita seringkali meminta murid berdiri di depan kelas saat mereka lalai mengerjakan tugas. Kemudian, murid duduk rapi menghadap ke depan kelas yang suasana kelasnya itu hening. Hanya ada suara kita yang seolah bercerita atau berpidato ya Bapak Ibu. Kemudian, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Padahal kita tahu bahwa setiap murid itu punya kemampuannya masing-masing. Tuh, tidak bisa kita seragamkan. Mereka punya potensi yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima, kita terkadang ada beberapa ya, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Nah, kelima poin ini adalah sistem pengajaran yang kita sebut sistem pengajaran zaman kolonial. Dan di era sekarang harus kita tinggalkan Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid.
Nah, Ibu Bapak Guru, modul yang ketiga tentang bagaimana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, kita perlu memahami setiap murid punya kodrat keadaan. Nah, dalam kodrat keadaan ini terdapat kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dari setiap murid. Nah, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman belajar yang sesuai di mana murid tinggal, itu tergantung dari kemampuan kita ya Bapak Ibu. Jadi kita harus mampu memahami kodrat alam dari masing-masing murid dan juga memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai di mana murid itu tinggal. Jadi kontekstual ya Bapak Ibu. Kemudian kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita. Nah Bapak Ibu, kita harus berefleksi tentang perubahan zaman yang berpengaruh terhadap cara kita mendidik dengan mengajar murid. Nah, selain kodrat keadaan, kita juga perlu mengadopsi asas trikon. Asas trikon ini yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, yaitu merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan pada kebudayaan. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, dengan trikon, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Ibu Bapak Guru hebat, modul yang keempat tentang bagaimana mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa sebenarnya diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak di masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Nah, Bapak Ibu, kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tapi dalam keluarga dan lingkungannya. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Ibu, Bapak, guru-guru hebat, modul yang kelima tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa pendidikan seharusnya menjadi tuntunan. Jadi, kita tidak boleh lagi mendikte murid harus belajar seperti apa, tetapi kita perlu menuntun murid untuk belajar sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, kemampuan mereka masing-masing, atau cara belajar mereka masing-masing. Selain itu, kita harus menerapkan sistem Among dan juga semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut uri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi daya kekuatan. Kemudian kita perlu menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman dari setiap murid ya. Kemudian kita perlu membimbing murid untuk memperbaiki bangsa, dan juga kita perlu untuk memperkuat peran dari trisentra pendidikan, di mana peran dari keluarga, sekolah, dan masyarakat itu sangat penting bagi tumbuh kembangnya murid. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan pemahaman yang saya bagikan dalam aksi nyata ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di aksi nyata selanjutnya. Selamat belajar Bapak Ibu, dan Ibu Bapak Guru hebat. Ada salam dari murid-muridku.